Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Andri Rawan. Saat ini saya sedang melaksanakan program EPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan uji kinerja yang akan saya laksanakan di SMK Muhammadiyah 04 Bangsri pada tanggal 4 Maret tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami bertempat di lab jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, dan uji kinerja akan dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 09.30. Pada kesempatan kali ini saya mengambil kompetensi dasar, yaitu mendiagnosis kerusakan pada sistem transmisi otomatis dengan model pembelajaran yang akan kami terapkan, yaitu problem based learning dengan metode diskusi dan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, saya lihat SMK mana? Oke, sebelum kita mengamati, saya minta Bapak Mas Angga untuk memimpin doa. Terima kasih sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk kegiatan kali ini, sebelumnya kita presensi terlebih dahulu. Hanya cuma bisa presensi online lewat link yang biasanya kita lakukan. Dan saya, adakah hari ini yang kita gunakan? Oke, untuk kesempatan kali ini nanti kita akan belajar mengenai sistem transmisi otomatis atau CVT. Kita sudah sering sekali bergelut atau sering menjumpai kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem CVT ini. Kalau kita bisa mengetahui gejalanya, bagaimana gejalanya, terus kita bisa mengetahui kemungkinan penyebab, terus kita akhirnya bisa melakukan program pada sistem transmisi otomatis. Maka kesempatan kali ini nanti kita hanya di lingkup materi yang melakukan pengecekan atau melakukan pemeriksaan pada sistem transmisi otomatis. Sekarang Pak Yuda ingin bertanya, seperti yang ada di PowerPoint itu, kerusakan yang paling sering terjadi apa tadi? Yang paling sering terjadi bercecit. Jawabannya sangat bagus. Beri pos untuk masalah. Kenapa harus bercecit, Mas? Kerusakan pada CVT-nya pada apa? Kerusakan apa? Jadi ketika bercecit, nanti apa yang terjadi? Tenaganya semakin berkurang, ya. Dan responnya juga semakin lambat karena ada kerusakan pada sistem fibernya atau fibernya. Paham ya? Pada kesempatan kali ini nanti Pak Yuda ingin menggunakan metode problem based
learning, yang mana model pembelajaran ini kalian akan menghadapi kasus mengenai kerusakan yang terjadi pada sistem CVT. Nanti kalian mengidentifikasi, menentukan kemungkinan penyebab dan menentukan cara perbaikan. Paham ya? Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, lihat tujuan pembelajaran yang pertama, siswa kalian semua dapat menentukan gejala kerusakan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi dari mana? Dari DPR, dari modul dan lain sebagainya, dan secara diskusi. Kalian nanti akan belajar untuk secara berkelompok untuk mendiskusikan problem tersebut dengan kerjasama teliti dan rasa ingin tahu. Yang kedua, siswa dapat menemukan kemungkinan penyebab yang terjadi pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, observasi, kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, siswa dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, dan seterusnya. Yang keempat, siswa dapat memeriksa kerusakan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis. Dari tujuan pembelajaran ini akan kita tempuh dalam saat pertemuan kali ini. Sebelum kita mengalami kegiatannya, Pak Yuda ingin menggali bagaimana pemahaman kalian tentang pengetahuan tentang sistem transmisi otomatis. Pak Yuda kasih link yang sudah saya Pak Yuda share di grup, link post pretest. Bisa dikerjakan, waktunya 5 menit, soalnya ada 5. Oke, bisa dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah semua ya? Nanti kita berikan penilainya untuk menjadi dasar bagaimana pemahaman kalian awal dari materi tentang transmisi otomatis. Pada kesempatan kali ini ada beberapa penilaian. Ada beberapa penilaian yang nanti Pak Yuda akan lakukan. Yang pertama sudah kalian kerjakan, yaitu pretest. Yang kedua nanti ada diskusi. LKPG, lembaga kesehatan diskusi, nanti kalian berdiskusi. Terus yang setelah diskusi nanti ada presentasi. Setelah presentasi nanti ada penilaian dari uji kinerja secara berkelompok. Terus praktik uji praktik secara berkelompok. Setelah itu presentasi. Setelah itu nanti uji kinerja ditutup dengan post test. Itu penilaian-penilaian yang akan Anda lakukan. Dan penilaian sikap di setiap kalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai akhir. Itu penutup. Nanti Pak Yuda akan melakukan penilaian. Kalian boleh membentuk kelompok 1 ada Mas Wahyu, Mas Eka, Mas Alex dan Mas Angga. Kelompok 2 ada Mas Tata, Mas Mukmin, Mas Angger, Mas Tandi. Kelompok 3 ada Mas Safi, Mas Rian, Rama, dan Diki. Oke, membentuk kelompok secara berkelompok. Boleh langsung kita. Sebelum saya bagikan, di sini Pak Yuda akan menerangkan. Ini namanya lembar kerja peserta diskusi. Nanti satu kelompok, saya Pak Yuda beri 1. Terus di sini nanti selain Pak Yuda bagi lembar diskusi, nanti ada buku pedoman referensi dan modul yang akan kalian buat referensi. Dan juga Pak Yuda sudah share materi yang ada di grup kelas bagaimana materi-materi tersebut bisa dijadikan referensi. Materi-materi tersebut harus kalian baca dan pahami apa itu isinya, maksudnya terus dicocokkan dengan standar yang ada di buku pedoman referensi. Kali ini nanti buku pedoman referensinya ada di Vario 125, Vario 150 dan Honda Beat FI. Nanti kalian bisa download baca-baca untuk referensi. Yang pertama di sini ada 3 kolom gejala kerusakan. Nanti kalian Yuda berikan video, terus kalian cek gejala kerusakan apa yang terjadi, terus kemungkinan penyebab dan cara memperbaiki. Paham ya? Paham? Silakan tolong Mas Fahim bisa membantu untuk
membagikan buku perkembangan interaksi atau Oke, terima kasih Pak Bayu sudah membagikan perkembangan interaksinya untuk kalian bisa baca. Dan di sini Pak juga ingin seperti menerangkan ya, menerangkan mengenai pemeriksaan. Di sini kalian ada satu penyebab yang bisa akibat yang ditimbulkan karena slip pada CVT ya. Slip antara fiber dan plane di sini ya. Di sini fiber sama plane. Apa yang menyebabkan hal ini rusak? Kegagalan tenaga dan suhu meningkat pada penggunaan gas. Ini adalah kemampuan berlari turun, jadi responsifnya rendah. Itu akibat karena sendirinya rusak. Di sini juga ada cooling fan atau kipas pendingin. Itu pendingin ada saingannya. Kalau itu kotor, maka pendinginan dari ini juga bermaksimal. Ini ada retak-retak rusak yang terjadi pada panel. Ini yang terjadi pada panel, ini pada device dan device. Di sini ada gambar atau slider kalau kalian sering mendengar. Kalau bahasa Amerikanya itu straight face, dan ini roller atau back roller. Itu beberapa materi yang sudah kalian pelajari. Sekarang Pak Yuda kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan RKPD diskusinya. Yuk, saya kerjakan. Oh, ini ya. Ayo. Ayo, kamu. Oke, sebelumnya Pak Yuda akan membagikan video untuk kalian identifikasi kerusakannya. Bisa dilihat ya ini. Ya, itu videonya. Bisa. Oke, kita akan coba satu kali lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita melakukan praktek, kalian sudah berdiskusi secara berkelompok. Pak Yuda ingin tahu apa sih monggo dari kelompok 3 bisa membacakan nggak sebetulnya? Kelompok 3 gejala atau gangguan yang sepeda motor berjenis kemungkinan penyebab kandungan rusak atau mengatasi penggantian pada baterai sekitar kerusakan terlalu parah, label ribut suara kasar, mengganjal dengan bekas kaleng jika terlalu parah dan penggantian. 3. Gedeg, seperti motor atau habisnya kamar kopi, pembersihan dan penggantian kamar kopi. Nah, berikut buat kelompoknya Mas Diki. Ada dua gejala. Yang pertama tadi terus dan bercit. Dari kedua gejala itu didefinisikan lagi. Ada yang di slider, ada yang di depan. Untuk yang di depan ada yang ada yang bisa dibacakan. Sekarang kelompok yang kedua saya ingin tahu kelompoknya Mas Tata, Mas Agar ya, bisa dibacakan. Bisa baca. Penggantian komponen yang juga haus, penggantian peralatan, betul,
kolam dan kamar standar sudah di mengatasi bagian area dan bagian kamar standar. Oke, sudah close untuk kelompoknya Mas Aja. Nanti kita yang dijumpai itu harus sama, yaitu apa yang nama sebutnya. Jadi detik itu bisa diperoleh dari apa yang sudah haus ataupun mengalami. Kalau kita lihat itu hanya motor, itu cukup dengan dibersihkan. Dari hasil diskusi kalian yang sudah kalian rangkum dari BPA, dari materi yang sudah Bapak bagi, maka pada kegiatan selanjutnya yaitu kalian akan melakukan praktik. Sebelum kita mengawali praktik, kita akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk praktik. Di sini ya. Sini itu ada beberapa pekerjaan yang harus kalian lakukan dan pengecekan-pengecekannya yang harus kalian lakukan juga. Pengecekan ini ada spesifikasinya, ada hasil pemeriksaan. Dan di sini nanti kalian akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada unit Vario 125, Vario 150 dan Honda Big FI. Maka ini Pak Ida berbilang ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, bisa langsung ke tempat kerja ya untuk melakukan praktik. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 melakukan praktek. Saya sudah beri waktu 20 menit untuk melakukan pemeriksaan.
Sudah semua ya? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Sudah? Baik, kalau sudah nanti peralatannya tolong dikembalikan ke media masing-masing. Setting ketika mengembalikan pulang. Dikembalikan ke kejunya masing-masing. Bersihkan. Hanya saya kembali ke tempat itu. Alhamdulillah kalian sudah melaksanakan praktek ya. Sudah kelompok. Tadi sudah semua ya. Sudah dibersihkan semua ya. Oke. Sekarang selanjutnya Pak Yuda ingin tahu hasil dari praktek yang kalian kerjakan. Oke, untuk perwakilan yang pertama kelompoknya Mas Eka. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari Saya dari perwakilan nomor 1 ingin menyampaikan dari hasil pemeriksaan kami. Pemeriksaan kulit. Pemeriksaan diameter ruang mineral verifikasi adalah 5 mm. Hasil pemeriksaan diameter ruang mm. Sekarang sudah digunakan. Jika pemeriksaan diameter ruang verifikasi 21,8 mm. Hasil pemeriksaan 24 mm. Kesimpulan masih tidak digunakan. Pemeriksaan dipen puli atau coping. Pemeriksaan diameter dalam outer flow. Verifikasi 122,5 mm. Pemeriksaan 123,5 mm. Kesimpulan masih tidak digunakan. Pemeriksaan diameter ruang dipen press box. Spesifikasi 23,94 mm. Hasil pemeriksaan 35,94 mm. Kesimpulan masih tidak digunakan. Pemeriksaan pupil. Hasil pemeriksaan peta. Kesimpulan harus menjadi dengan yang baru. Pemeriksaan pupil swing. Spesifikasi 1,5 mm. Hasil pemeriksaan 2 mm. Kesimpulan masih bisa digunakan. Pemasangan pemasangan puli di berjalan, pemasangan puli di berjalan, pemasangan ke berjalan. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, dari presentasi yang sudah diwakilkan di kalian beberapa hal yang ditemukan. Cuma yang paling dibutuhkan itu baik kalau yang bermasalah. Ketika baik kalau bermasalah apa yang terjadi tadi? Kan terjadi sebuah suara kasar ketika di start awal. Nah, cara memperbaikinya dilakukan tegas. Penggantian back roller itu bisa dilakukan ketika apa? Ketika spesifikasi dari diameter yang bermasalah. Ya, itu beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan praktek ini. Ada back roller, ada tadi dari kelompok kas tinggi tadi, ada pada slider dan bermasalah. Terus kelompok mas tata ada dari bel yang secara rata. Itu ada beberapa kemungkinan temuan-temuan yang menyebabkan kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, saya juga ada dikasih waktu 5 menit untuk memperbaiki laporan, memperbaiki pekerjaan kalian. Silakan.
Sudah ya? Sudah diperbaiki semua? Nah, jadi itu adalah hasil dari praktek hari ini. Ada dua penilaian lagi yang perlu kalian lakukan, yaitu proses dan uji kinerja. Nanti Pak Yuda ini akan mengerjakan tes dan uji kinerja. Nah itu baru kita bisa selesai untuk pelajarannya. Yang untuk selanjutnya kalian silakan mengerjakan soal proses yang sudah Bapak berikan. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Sudah. Sesuai semua? Sekarang kita makan ya. Hasilnya oke. Untuk nilai tertinggi diperoleh oleh Agustawan. Itu untuk oleh. Yang kedua diperoleh tapi berikut ternyata kalian sudah paham apa yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita nanti melakukan uji kinerja. Untuk uji kinerja itu akan dilakukan secara individu, satu orang saja untuk satu paper kegiatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jayadi Alamsyah. Ini saya akan melakukan uji kinerja transmisi otomatis. Sekarang melakukan pekerjaan. Terima kasih atas Alhamdulillah kalian sudah melakukan uji kinerja secara mandiri. Hasilnya cukup memuaskan dengan selesai semua pekerjaan dan tepat waktu. Pekerjaan juga semua dikerjakan untuk uji kinerja. Selanjutnya kita akan tutup sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini. Saya punya dibagikan lagi seperti pertama. Dan akan kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama tadi apa yang harus diperbaiki, apa yang untuk materi transmisi otomatis. Yang pertama harus menemukan gejala. Terus setelah gejala ditemukan, menemukan kemungkinan penyebabnya. Terus setelah penyebabnya diketahui, terakhir dilakukan perbaikan. Setelah perbaikan nanti ada terakhir lagi penguji. Apa sih yang setelah masih menjadi kendala atau sudah semua perbaikan sudah dikerjakan, diuji hasilnya memuaskan. Nah untuk pengujian yaitu kita laksanakan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya saya harapkan kalian nanti belajar apa yang sudah Pak Yuda share di playgroup ya, playgroup
WhatsApp mengenai pengujian. Standar-standarnya itu ada, harus kalian pelajari. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Belum kita tutup, Pak Yuda ingin memberikan soal mengenai refleksi atau instrumen pembelajaran selama proses pembelajaran. Nanti kalian isi sejujur-jujurnya. Setelah itu kalian klik kirim, dan setelah dikirim nilai yang akan muncul atau hasil yang akan muncul itu tidak akan mempengaruhi nilai dari kalian. Maka Pak Ibarat nanti kalian kerjakan secara jujur. Kesempatan kayak Pak Ibarat beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Sudah, terima kasih atas atensinya. Dan sebelum kita tutup kelas, Anda bisa memimpin rekan-rekannya untuk sehat dan selama proses pembelajaran yang akan berlangsung selama ini kalian bisa mengikuti dan akan menemui kesuksesan di akhir nanti. Amin. Kita tutup, kita lihat satu lagi ya. SMK mana? Bisa. Terima kasih atas partisipasinya. Orang punya Pak Yuda juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.